Pak. Tak nampak. Tak bisa didaki ada. Hanya kameranya. Oke. Oh, hitam. Hitam. Yang hitam siapa? Akan tapi nyatanya Anda dibimbing oleh Allah. Semoga seperti Allah memilih kita untuk bisa berkumpul. Sini dulu kumpul sama hitam. Memilih kita telah disuruh bisa berkumpul. Jadi dampingi sama Faisal. Ini pegang tas dan kumpul tuh. Bela. Pegang tas ini. Ya sampai 3 banyak biji dalamnya tuh. Gimana serius? Dan semoga niat-niat yang selama ini diucapkan oleh lesannya adalah doa dari hati yang bersambung. Bu izin lewat Bu. Iya, Sehingga terjadi sebuah kekuatan dalam kebaikan. Bu izin lewat Bu. Dan Islamic Center ini termasuk di antara niat baik bukan beliau, insya Allah para masyarakat Dumai semuanya. Dan juga para hamba ulama yang datang ke tempat ini yang menjadikan umat ini menjadi semakin berkah dengan kehadiran beliau. Waktu baginda Nabi hijrah ke Madinah, memang untuk membangun tempat semacam ini. apa? Betul dengan suara. Akan tetapi sebelum aktivitas dimulai dalam berkiprah, dalam berjuang di Madinah mengembangkan dakwah Islam, ada hal yang oleh baginda Nabi didahulukan dari yang lainnya, yaitu mempererat hubungan atau ukhuwah. Semoga apapun masjid, jika yang datang kepadanya dia terlatih untuk menyuburkan cinta di dalam hatinya, maka masjid tidak akan makmur. Kalau bermakmur bukan makmur karena orang soleh, orang yang penuh dengan kebencian, dan itu tidak indah. Maka di pembukaan kita pertama kali sholat di masjid ini, dan semoga ini bisa menjadi saksi betul bahwasanya kita adalah hamba yang saling mencintai. Maka perlu kami mengukuhkan bahwa membangun cinta itu penting demi lestarinya masjid ini. Membangun cinta itu di masjid ini bukan sekedar kita menyeru, akan tapi kita mulai dari yang berada di dalam masjid. Dan kami sangat senang bergabung di sini. Insya Allah yang ngurusi masjid ini terus akan kita membuat satu diskusi terus agar semakin indah, semakin penuh hikmah. Insya Allah sudah penuh hikmah semuanya. Agar tapi apapun bentuknya harus tetap kita kuatkan. Jadi masjid nanti akan terdengar di luar sana memang indah, di dalamnya tidak ada janji mati. Orang yang datang selalu senang karena tidak ada yang merasa terendahkan. Akan tapi yang ada bahwasanya merasa saling cinta. Jadi itu yang harus kita hadirkan di masjid ini. Tidak boleh ada di masjid ini orang yang caci maki, mengolok, merendahkan, khususnya yang duduk di atas mimbar harus menyeru damaian, menyeru kebaikan, dan itulah dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kami selalu menyeru pada siapapun, hindari lisan itu mencaci siapapun. Sampai kapan mau? Apakah itu mencaci artis, mencaci pejabat, mencaci bukan urusan ini. Urusan kita adalah benahi diri kita, bukan kita caci maki nama Allah.
Bahkan begitu indahnya Isra masjid. Jika ada tetangganya yang non-muslim, dia harus merasa nyaman dengan keberadaan masjid ini. Sehingga dengan keindahan yang dirasakan keluar dari masjid ini, mereka akan berbondong-bondong masuk Islam seperti yang terjadi pada zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara kita harus mulai malam ini kita kuatkan ukhuwah, bagaimana kita bangun cinta di antara kita. Apalagi ini menjelang Ramadan, sekaligus agar makmur masjid ini insyaallah adalah dengan satu juz ya. Satu juz yang nikmati dengan imam bacaan yang indah. Satu juz semalam luar biasa. 30 juz dalam 1 bulan indah. Setelah itu beraktivitas, mau yang kerja, yang penting sholat tarawih atau khusyuk. Kajian subuh nanti saya hadir. Sholat 5 waktu saya upayakan untuk bisa hadir karena kemuliaan adalah di dalam kita sholat berjamaah. Maka indah sudah cukup. Mau jadi pebisnis, jadi bisnis. Mau jadi orang kaya, jadi orang kaya. Pejabat yang kerja, akan tapi dengan Allah mereka punya waktu khusus dan sudah ada tempatnya, yaitu masjid ini. Maka perlu kami hadirkan persiapan kalau begitu. Sekaligus untuk mengukuhkan masjid ini masjid cinta, masjid damai dan masjid damai. Ingat, Islamic Center Dumai, Islamic Center damai. Itu manhaj kita. Nggak ada istilah nanti caci maki. Tidak ada orang-orang, tidak. Kita seandainya kita hidup ini kadang-kadang atas nama dakwah kita caci maki, tidak pernah. Atas nama mengantarkan kebaikan caci maki, tidak pernah. Akan tapi yang perlu kita hadirkan adalah keindahan. Nah, untuk menyambut bulan Ramadan ini sekaligus ini sama. Untuk menyambut Ramadan kuncinya juga sama. Kalau kita bisa menaik hati saat ini, hilang dengki di antara kita, maka Ramadan akan indah. Baik, sekaligus saya hubungkan menyambut Ramadan karena tadi beliau mengatakan insya Allah Ramadan adalah satu juz setiap malam dan insya Allah akan ramai. Insya Allah akan ramai di tempat ini. Kunci untuk masuki bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan istimewa, bulan agung, bulan yang dirindukan oleh kekasih Allah. Akan tapi apa yang dimaksud dengan kerinduan bulan Ramadan? Apakah cukup kita berkata, oh kapan Ramadan datang? Kita harus paham makna merindukan Ramadan itu apa? Karena kita tahu di balik Ramadan. Apa di dalam Ramadan? Seperti kalau kami buat contoh begini, ada seorang istri yang ada di Dumai di sini, punya suami kerja di Pekanbaru. Pulangnya sang suami setiap hari Jumat. Maka sang istri ini kalau ngomong sama orang lain selalu nanti hari Jumat. Untuk apa hari Jumat? Hari Jumat seperti hari Kamis, matahari terbit dari barat. Hari Jumat, aku menanti hari Jumat, aku menanti hari Jumat. Hari Jumat bukan hari yang sebetulnya. Akan tapi apa yang terjadi di hari Jumat? Yang terjadi di Jumat adalah kedatangan suami yang sangat dicintainya. Baik, berarti dia bukan menanti harinya, menanti sesuatu yang indah yang terjadi di hari Jumat, yaitu suaminya datang. Kemudian setelah suaminya datang, otomatis kalau ada cinta di hatinya, yang sesungguhnya rindu pada suaminya, otomatis otaknya berjalan menyiapkan makanan kesukaannya, mungkin semuanya dirapikan di rumah karena hari Jumat suami datang. Secara otomatis karena ada rindu di dalam hatinya. Bagi orang yang mengatakan rindu Ramadan seperti apa kira-kira rindu? Jangan-jangan rindu biasa. Bukan hari. Kalau mau Ramadan sebagai bulan sama dengan yang lainnya, sebagai hari sama seperti yang lainnya. Bulan Ramadan matahari terbit dari timur, bulan Sya'ban matahari terbit dari timur, bulan Sya'ban ada hujan, Ramadan ada hujan, dan sama secara zahir tidak ada bedanya. Akan tapi yang membedakan adalah apa yang terjadi di bulan Ramadan dari kebaikan yang dilakukan. Biarpun kita sama-sama masuki Ramadan, beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Satu orang masuk bulan Ramadan tidak pernah beribadah,
maka tidak berarti bagi dia Ramadan. Tapi yang satu lagi, dia mengerti keagungan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, kemudian dia menghidupkan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Ya, sholat tarawih jelas itu. Kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia orang yang paham Ramadan. Berarti kalau di bulan Ramadan, cirinya kalau orang serius dia menanti bulan Ramadan akan memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Dan nanti ada kajian rutin setiap hari di bulan Ramadan. Dan itu harus ada kurikulum nanti. Insya Allah untuk pintar kita agar mengerti ilmu agama. Nah, ada dua hal permasalahan kita di saat kita melakukan memasuki bulan Ramadan. Dua permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan kita tidak rindu kepada kebaikan. Ini problem. Kalau orang tidak rindu berbuat baik, biarpun Ramadan datang dia tidak akan mau berbuat baik. Masalah yang kedua adalah sudah berbuat baik tapi tidak diterima oleh Allah. Ini problem semuanya. Problem yang pertama, nggak dirindukan berbuat baik. Kalau sudah orang tidak dirindukan berbuat baik, biarpun kemudahan ada, ibaratnya seperti hadir pengajian semacam ini, di rumahnya mobilnya 6, punya tukang pijat 5, nggak pernah punya kesibukan, belum tentu bisa hadir ke tempat semacam ini karena tidak dipilih oleh Allah. Begitu juga kebaikan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Ada orang masuk bulan Ramadan tidak rindu kepada kebaikan, sama sekali tidak rindu. Kalau sudah tidak rindu kepada kebaikan, dia berhari-hari untuk berbuat baik tiba, maka dia tidak akan berbuat baik. Lalu apa yang menjadikan kita itu malas berbuat baik? Disebutkan bahwasanya yang menjadi sebab kita malas berbuat baik adalah kemaksiatan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Disabdakan oleh baginda Nabi, "Tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasir yu'udan 'udan." Fitnah itu maksiat. Gelapnya maksiat itu akan ditempelkan di hati seperti tikar. Tikar itu bagaimana cara buat tikar? Dipintal, tidak langsung lebar begitu, tapi selembar demi selembar sampai akhirnya menjadi lebar. Begitu juga kotornya hati tidak serta-merta, karena pada dasarnya hati akan rindu kebaikan. Cuma karena maksiat, Nabi menggambarkan selagi sekali kita bermaksiat, maka seolah-olah kita telah menitikkan noda hitam di hati kita. Maksiat yang kedua, menitikkan noda hitam. Maksiat yang ketiga, noda hitam, titik noda hitam, sehingga menjadi gelap hati kita. Kalau sudah hati gelap, melihat kebenaran tidak paham itu kebenaran. Dia dengar berita kebaikan, tidak rindu melakukan kebaikan, tidak rindu untuk melakukan sholat tarawih. Bahkan sholat tarawih pun dia lebih senang duduk-duduk di sana. Ini bukan tarawih, hanya ramainya saja. Karena apa? Hatinya sudah gelap dengan kemaksiatan. Maka amalan terbaik sebelum masuk dalam Ramadan adalah ini: kita berdamai kepada Allah, yaitu memohon ampun sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama, mohon ampun agar kita mudah beribadah. Saat ini kita harus banyak menyesali dosa kita. Ambil waktu yang khusus di malam hari di kamar Anda yang sempit itu, Anda mengaji kepada Allah, sebut segala kesalahan dosa-dosa Anda, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, ketahuilah Allah Maha Tahu. Maka jangan disembunyikan di hadapan Allah. Mungkin mata pernah melihat yang haram, telinga dengar yang haram, dosa apapun di masa lalu kita pernah meninggalkan sholat, atau bahkan ada yang pernah berdosa dalam zina dan yang lain sebagainya dari dosa-dosa itu. Hadapkan kepada Allah yang Maha Pengampun. Kalau Anda serius memohon ampun kepada Allah, ingat janji Allah melalui lisan Rasulullah. Janji Allah melalui lisan baginda Nabi, "At-taibu minal dhanbi kaman la dhanba lahu." Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Setelah diampuni dosa itu, akan ada semangat beribadah, begitu juga beribadah. Dan semuanya harus tahu bahwasanya kapan ada beribadah itu karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Kapan kita harus beribadah karena dosa yang kita lakukan. Dan hukum yang paling berat dari Allah adalah cukup tidak dirindukan kepada kebaikan itu paling berat. Kalau bahasa sederhananya kita kiaskan, ada orang masya Allah menyiapkan makanan macam-macam, mulai dari sate, bakso, dan sebagainya. Oh, makanan enak semuanya.
kiamat habislah. Dia bermakanan sebanyak apapun, dia tidak rindu untuk makan. Karena apa? Sudah dicabut keinginan untuk makan dan semakannya. Begitu juga berbuat baik. Hukuman dari Allah yang sangat besar adalah naudzubillah. Kalau sudah orang mencabut keinginan untuk berbuat baik karena dosa-dosanya. Ngajulah kepada Allah yang tidak mampu. Jangan ragu dan dosa kepada Allah cukup Anda adukan kepada Allah. Tidak perlu Anda ngomong kepada manusia yang pernah berhasil dalam zina. Cukup ngajulah kepada Allah yang Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosamu ya Allah. Cukup ngadu pada Allah hingga hadir penyesalan yang sesungguhnya, hingga menitikkan air mata penyesalan yang dalam. Dan tobat itu harus ada penyesalan. Kalau tobat tidak dengan menyesal, tobat bohong. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Tobat yang sesungguhnya harus didasari oleh penyesalan, dan tidak ada tobat kecuali adanya penyesalan. Sampai Nabi menyebutkan at-taubatun nadamatun. Tobat adalah penyesalan. Yang tidak pernah menyesal tidak pernah bertobat. Lalu bagaimana kita menyesali dosa kita? Kita harus menyadari bahayanya dosa yang kita lakukan. Dan bagaimana kita bisa menyadari? Kita berenung. Maka khotimah tobat adalah merenung dosa-dosa kita. Ambil waktu yang khusus di tengah malam saat kita melakukan tahajud, sisihkan waktu 5 menit 10 menit untuk kembali kepada masa lalu. Ingat dosa-dosa kita, lalu takutlah hukuman Allah, sehingga kita menitikkan air mata saat itu sungguh ditesan air mata itu membersih dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau belum bisa begitu, hati-hati. Jangan-jangan dosa kita adalah betul-betul sudah menggerak, sudah kuat di hati kita, sehingga susah yang kita bersihkan. Jadi seperti itu. Jadi amalan sebelum Ramadan ini adalah mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya, beristighfar, menyadari kesalahan yang kepada Allah. Ingat, tanda dosamu kepada Allah itu diampuni jika engkau merasa malu jika diketahui oleh hamba Allah. Makanya gak perlu cerita tentang masa lalu. Hanya orang bodoh itu gak diampuni oleh Allah. Urusanmu, dosa pribadimu kepada Allah jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa memaafkan, yang bisa hanya menjadi menghinakan. Yang pernah mampu, pernah judi, pernah zina sekalipun jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Tutup, selesai. Menangislah, menyesallah, selesai. Begitu mudah dengan Allah, hamba Allah. Maka jangan menunda esok hari. Kalau mau tobat malam ini hingga Ramadan kita sudah siap masuk bulan Ramadan, tiba-tiba Anda mudah melakukan kebaikan, lihat Anda akan merasakan itu. Itu resep dan baginda Nabi mengkabarkan tentang demikian ini. Baik, urusan dengan Allah harus kita versi berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah agar amal diterima. Jangan sampai amal kita ditolak. Ada berita dari baginda Nabi. Baginda Nabi ada berita mungkin beberapa hari yang lalu ada kisah Nisfu Sa'ban. Dalam sebuah riwayat memang orang pada mengatakan hadis itu lemah, tetapi ada yang mengatakan hadis itu sahih. Artinya hadis ini bisa dipakai karena berbeda ulama dalam menilai hadis. Itu disabdakan oleh baginda Nabi. Innallaha yanqalibu. Innallaha la yanqalibu ala khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyabbih. Riwayat bahwasanya Allah itu kalau malam nisfu Sya'ban akan melihat hambanya secara khusus, pandangan khusus, pandangan rahmat, pandangan pengampunan, pandangan khusus. Kalau Allah melihat setiap saat Allah melihat, akan tapi malam nisfu Sya'ban ada pandangan khusus, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali orang yang menyebutkan Allah yang pertama. Yang kedua adalah orang yang punya benci dendam kepada sesama tidak diampuni. Dalam riwayat lain akan saya bawa ke sini nanti. Riwayat lain hadis sahih, Imam Muslim meriwayatkan hadis sahih, tuftahu abwabul jannati, dibuka pintu surga kulla yaumin itsnaini wal khamis, setiap hari Senin dan Kamis. Wa yughfaru li kulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka akan diampuni semua hamba asalkan dia tidak menyebutkan Allah. Setiap hamba akan diampuni asalkan hamba tidak menyebutkan Allah. Akan
akan diampuni asalkan tidak dikatakan Allah. Kecuali illa rajulan, kecuali seseorang kanat bainahu wa baina akhi syahna, satu orang yang dia punya kebencian dendam dengan sesama, dengan saudaranya. Untuk orang ini Allah perintahkan amdihu, tunggu orang ini jangan diterima amalnya, jangan diampuni mereka berdua hatta yastaliha, sampai mereka berdua berdamai. Serem. Untuk tukang muadzinnya ini nanti insyaallah fikih adzannya. Jika waktu adzan tiba langsung dikumandangkan adzan. Ada pun pengajian bisa dilanjut. Adzan harus di awal waktu. Karena adzan ditunggu oleh orang di sana. Fikihnya adzan sampai dikatakan. Maka nanti insyaallah kita akan ada diklat adzan. Insyaallah nanti kembali kita pikir bahasanya Islamic Center akan ada diklat. Diklat jadi imam, diklat jadi tukang adzan. Biar jadi contohan bahasanya adzan itu juga ada ilmunya. Dan termasuk adzan itu harus awal waktu. Kalau tukang adzan itu digaji oleh masjid, maka kalau sampai tidak ada awal waktu gajinya jadi haram. Karena tugas intinya, tugas terpenting adalah yuraqibul waqt, memperhatikan waktu. Kecuali tukang adzan yang suka rela, mundur-mundur sedikit nggak ada masalah karena nggak ada urusan ini kan. Jadi terpenting adalah waktu. Makanya kalau sudah ada langsung suarakan, terus minta izin. Anda ini hak untuk waktu ada, langsung ada di waktu sama. Serama siapapun, langsung ada. Baru ada setelah sholat isya berjamaah, kita tidak tergantung kesepakatan. Nabi pun pernah melakukan sholat sampai tengah malam. Sholat isya, jadi adzan awal. Kenapa? Karena yang adzan bukan orang di sini. Ada yang di rumah sana yang sakit, pengen sholat langsung mau tidur. Ada yang mau pergi, lalu adzannya mundur. Termasuk mohon maaf, adzan asar. Kadang ada sebagian masjid asar itu kan jam 4, setengah 4. Asarnya jam setengah 6. Allahu Akbar, nanti masuk pegang nih. Ini masalah fikihnya ada, dan kami juga insya Allah kami ada fikih berjamaah. Harus ada ilmu sholat berjamaah, ada fikih adzan, nanti ada diklat. Sehingga semua tukang adzan di rumah ini adalah punya rambu-rambu. Jadi bukan hanya sekedar mengeluarkan suara yang bagus, tidak, tapi ada ilmunya. Fikih adzan, ada fikih sholat berjamaah, ada fikih ini, insya Allah seperti itu. Jadi saya tidak pernah kasih tahu pokoknya adzan kalau langsung adzan. Saya ngomong saja bagaimana. Baik. Nah, kemudian ini urusan kami bawa. Jadi ada orang yang tidak diterima amalnya dan tidak diterima pengampunannya. Siapakah mereka? Orang yang punya benci dan dendam kepada sesama. Nauzubillah. Nampak juga dekat. Jangan-jangan Ramadan kita yang lalu belum diterima karena tidak tegur sama dengan saudaranya gara-gara rebut waris. Hati-hati, hei ahli neraka yang berjalan di atas bumi yang berebut waris dengan saudaranya. Ada kebencian dengan sesama menjadi sebab tidak diterima amal kita. Maka ingat, damai terus, damai. Jangan sampai ada dendam, berkepanjangan, benci yang berlarut-larut. Harus kita tata hati kita menjelang Ramadan. Jangan sampai kita beribadah banyak di bulan Ramadan ternyata suruh nunda oleh Allah agar tidak diterima amal kita sampai kita berdamai. Banyak orang bertipu kelihatannya di ahli ibadah. Barangkali kalau sholat bisa saja di sholat yang pertama, tapi dia suka nyakiti tetangganya, suka nyakiti saudaranya. Kata Nabi, la khaira fiha, enggak ada baiknya orang itu. Inna min ahli nari, dia adalah golongan ahli neraka. Hati-hati. Indah dengan sesama ternyata adalah ajaran dari baginda Nabi yang luar biasa. Sampai ditunda, amal dan pengampunan ditunda, nggak boleh sampai damai dua orang berselisih. Maka mulai malam ini ayo semuanya ngorek-ngorek urusan kita, permasalahan kita dengan saudara. Jika ada yang punya dendam, punya amarah, punya benci, ayo kita urai, kita selesaikan malam ini. Takutlah hamba Allah. Orang hidup dengan dendam dan benci itu capek. Orang hidup dengan dendam dan benci itu capek. Melihat orang yang didendami dan dibenci bangun rumah jadi sakit dia. Beli mobil sakit dia. Kenapa dia beli mobil? Sampai ayam kecilnya itu lewat di depan rumahnya itu juga kan enak. Yang jadi
Dasar sifat benci. Naudzubillah. Tidak benar yang orang benci. Orang dendam adalah orang jelek. Maka jangan Anda punya hati dendam. Maksud punya dendam tentu maksud yang merangi dendam itu jangan dendam di hati, langsung kita wujudkan di alam nyata. Lalu kita marah, nyaci maki dan seterusnya. Ada dendam ya, kita semua manusia, kita bukan malaikat. Cuma kelebihan kita adalah di saat kita mendendam dengan seseorang, kita akan balik dengan kebaikan. Kita akan lakukan kebaikan. Kalau disebutkan nanti puasa itu kata Rasul pun agar kalian menjadi orang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa? Disebutkan orang bertakwa ya bersedekah, berderma, alladzi la yuhibbuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimin al-ghaidha dan seterusnya. Ternyata ada satu ciri khas orang bertakwa ahli surga, maka bisa dilihat saat ini ahli surga yang berjalan di atas bumi. Wal kadhimin al-ghaidha. Dalam Al-Quran, orang yang pandai menahan amarah. Di saat disakiti orang lain, nahan amarahnya. Wal kadhimin al-ghaidha. Kemudian setelah menahan amarah, enggak cukup sebab orang nahan amarah, jangan-jangan marah yang tertunda besok meledak. Wal kadhimin al-ghaidha, ada orang zalim kepadanya ditahan tidak kebenaran karena dia umat kekasihku Nabi Muhammad. Setelah itu sampai wal 'afina 'anil nas, sudah disakiti, menahan amarah, kemudian wal 'afina 'anil nas, memaafkan kepada orang lain. 'Afina 'anil nas, memaafkan Allah. Setelah memaafkan yang cukup dibersihkan sisa-sisa tadi, sisa-sisa koreng-koreng dendam tadi. Setelah memaafkan, Allah yuhibbul muhsinin. Buat baik. Luar biasa. Orang makan tinggi pada kasih Allah, disakiti malah memberi kebaikan. Istimewa itulah Anda semuanya. Jangan biasa dengan dendam. Dendam itu jelek. Dendam itu adalah memangkas agama. Sampai disabdakan oleh baginda Nabi, dabba alaikum dabul umami qablakum, awas neraka menjangkit kepada kalian penyakit umat terdahulu, yaitu al-baghdha syahna, kebencian, benci. Al-baghdha syahna wa yal halikatu, ia adalah pemangkas. Itu penyakit pemangkas. Wala aqulu tahliqu sya'ra, aku tidak mengatakan itu mangkas rambut, walakin tahliqud din, tapi memangkas agama. Yang dimangkas adalah agama. Jadi kalau orang punya dendam dan benci kayak orang gak punya agama. Biarpun dia katanya orang baik, kayak gak punya agama. Na'udzubillah, dia tertipu. Kadang rebutan waris, dia tidak bersama dengan saudaranya, tapi dia asyik umrah keluarga. Itulah orang yang masuk neraka lewat Mekah, urusan dengan saudara gak diberesin, dan alangkah banyak orang tertipu semacam itu. Kita tidak tertipu. Kita damai, kita urusan dengan saudara kita. Makanya jangan biasa kita mencaci, mengolah, mendendam. Lalu bagaimana jika ada orang berbuat zalim kepada kita? Saatnya kita belajar serius saat ini. Anda harus bisa membalas dengan kebaikan. Pangkat tinggi kerjanya para waliullah, para kekasih Allah. Kalau amalan biasa, kalau sholat sunnah 50 rakaat bisa saja kita terpegang saat ini. Tapi kalau bersihkan hati, nggak semua orang bisa. Nggak gampang. Bahkan dengar berita semacam itu kayak mustahil. Dia jahat banget, dia nyakiti banget sama aku, kurang aja dia. Enak aja didoain baik. Kadang dengar ceramah yang begini saja nggak senang karena begitu berat ya amalan. Ini amalannya para wali itu yang datang kepada Allah biqalbin salim, hatinya selamat. Ada dendam dimangkas segera kalau dia marah sama seseorang, malah kasih kebaikan. Oh, Akbar, ya. Jangan sampai marahku itu menjadi sebab masuk neraka. Kasihkan dia. Para kekasih Allah, kita harus makanya dengar saja ini nggak enak, tapi orang yang hatinya kotor. Apa-apaan tuh? Orang pulang ajar kok dia mati deh, nggak usah udah hapus tuh. Agar tapi Anda orang-orang mulia. Malam ini Anda harus damai, harus berdamai dengan saudara Anda. Jika Anda punya masalah, punya permusuhan, punya dendam, Anda harus damai dengan mereka. Ya, insya Allah. Dan bagaimana caranya? Beri kebaikan. Beri kebaikan kepada mereka. Kalau setiap orang berbuat baik, beri kebaikan. Kalau membalas kebaikan kepada orang yang baik, mah biasa, bukan sumpah. Ya, wajib
sederhana. Dia baik sama kita, lalu kita membalas dengan segala kebaikan. Enteng. Tapi yang hebat adalah ada orang jahat sama kita, justru kita malah membalas dengan kebaikan. Khawatir tukang antennya ragu-ragu, dia bisa merasa selama sudah panjang belum mampu. Memang belum bisa. 1 menit. Jangan sampai pokoknya saya latih tukang anten harus berani, saya ngomong saja terus tegur. Baik, jadi sekarang kita akan masuki membersihkan hati tadi sebelum masuk bulan Ramadan. Duduk dek. Membersihkan. Bagaimana cara? Para kekasih Allah, dengan membersihkan hati beres indah hidup, lain ketemu dengan yang saling mencintai. Sebetulnya pengajian kayak tadi itu sebelum kita ngomong harus ada janjian. Kalau ada pengajian itu harus ada janjian sebelum kita ngomong. Janjian bahasanya kita nggak ada benci kita. Kalau ada benci cuma nggak usah ngaji. Nggak ada dendam di antara kita. Yang ada mahabbah. Sehingga seorang guru di saat memandang orang belajar dengan cinta justru mereka diberi oleh Allah ilmu yang banyak. Harus ada cinta.
memerangi benci dan dengki. Dan di tahun ini, di zaman ini itu menjadi ilmu yang sangat penting. Kita sudah terlalu sering diadu domba, kita sering banyak berantem. Pemilihan presiden berantem, masih ingat sampai sekarang lukanya masih ada. Sementara antara calon satu dan yang kedua sudah damai makan bersama, tapi yang di bawah masih ada kamerat sama cebong. Kasihan. Ini kan kebodohan kita ini, hati kotor, hati mendendam. Kita besok ini pemilihan presiden ini bisa saja kita berbeda, tapi bisa minum teh bersama, nggak perlu pakai musuhan. Pilihan gubernur berantem, pemilihan ketua wali kota bupati juga gulat berantem, sampai pemilihan pengurus masjid juga berantem. Ini kan aneh banget. Jadi ketua yayasan berantem, naudzubillah. Ini model-model ahli neraka yang pakai pakaian putih. Kita harus beresin dong, damai. Umat Nabi Muhammad harus damai, Nabi kita Raufur Rahim. Makanya kita ngaji Islamic Center jadi bendera damai, Jumai damai di sini nanti. Indah. Maka siapapun dengan bermacam-macam model gak usah takut, preman, penjahat, datang ke sini gak usah takut. Karena apa? Semua akan ditolong dengan damai, dengan keindahan, bukan dicaci dari orang. Baik. Memangkas benci, memangkas dengki, memangkas dendam, ada ilmu. Jadi ilmu sangat penting di hari ini. Yang punya permasalahan soal mantan dengan mantan istri, mantan suami, kan ada berantem dengan mantan istri sampai anaknya kan diracuni. Makmu dulu begitu loh, makmu anaknya diajari benci juga. Oh, ini kan problem juga, sehingga anaknya jadi benci sama bapaknya kan. Baik, kita harus punya ilmu sekarang, ilmu bersihkan hati, berikan kebaikan kepada orang manusia. Kebaikan yang paling mudah tapi susah. Mulailah dengan mendoakan mereka. Doa itu kan gampang ngomong begitu, tapi kita prakteknya susah. Doakan orang yang telah berbuat dolim kepada Anda dengan doa kebaikan. Doa kebaikan, pokoknya doakan kebaikan orang yang berbuat dolim kepada Anda. Oh, berat juga ya. Dia kurang ajar banget sama aku, duit gak balik-balik, cari susah, ditelepon direcek, wah macam rumahnya katanya gak ada, pada sandalnya gak ada di rumah. Oh, ada dendam, ada marah kita. Tapi kita membalas tetap dengan kebaikan. Doakan. Bermasalah dengan orang boleh pada kita mengambil hak kita, menuntut hak sah, tapi jangan dengan dendam. Kita ngajukan ke mahkamah sah, tapi tidak dengan dendam dan kebencian. Islam tidak mengajarkan demikian, mengambil hak kita. Tapi benci, dendam tidak boleh. Dengki tidak boleh. Bagaimana kita bisa mendoakan? Jadi disebutkan bahasanya mendoakan orang lain itu adalah operasi besar. Kekotoran hati akan dipangkas dengan doa. Dia kurang ajar kepada aku, ya Allah, berikan segala baik, ya Allah. Ada kurang ajar sama kita. Anda akan rugi. Bahasanya ini harus kebaikan karena itu Nabi Muhammad. Harus bisa, jangan berkata tidak. Anda sudah berani datang ke tempat ini, datang di masjid Hamba ini, harus berani pulang ke rumah menyambut Ramadan kita dengan lapang hati. Harus berani. Berat, memang berat pekerjaan wali. Wali bukan disifati karena dia banyak sholat, banyak zikir, bukan itu. Maka tapi yang datang pada dengan qalbun salim yang hatinya selamat. Dia punya dendam diperangi dengan kebaikan. Terus itulah wali Allah yang berjalan di atas bumi. Ayo jadi wali. Dia biarpun pakai dasi, nggak pakai imamah, tapi hatinya bersih. Kalau ada dendam sama seorang malah memberi kebaikan. Oh, itulah istimewa. Bukankah menyambung silaturahmi sejati adalah seperti itu? Nabi bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah menyambung silaturahmi itu orang yang membalas kebaikan, orang yang memberi kebaikan, bukan itu. Walakin al-wasilah, akan tapi hakikat menyambung silaturahmi adalah orang yang dijahati man tidak putih atrofi wa haus maharimu rahimuhu tidak putih rahimu masalah, yaitu orang yang dicailin, diputus, dia yang nyambung. Kita dijahatin, kita kebaikin sama dia, itulah silaturahmi. Sebetulnya ilmu itu sudah ada, cuma kita belum pernah praktek dengan serius. Sebelum Ramadan tiba, ayo kita sudah berdamai dengan saudara. Doa. Berat, iya memang berat. Karena itu operasi besar. Kalau operasi besar maka harus ada obat bius. Maka saya kasih obat biusnya. Telan, Anda pulang ke rumah begitu mudah Anda doakan saudara Anda.
sehingga ada damai, sehingga senang dan sekali datang ke masjid ini. Obat biusnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yaquli akhihi al-muslim 'ala dhahri al-ghaibi illa wa qala al-malak wa laka bimithlihi." Tidak ada seorang mukmin. Kalau didengar dengan serius jadi teman ini obat bius ini. Tidak ada seorang mukmin, tidak ada seseorang yang mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya, dia di rumahnya, atau antara dia dengan dia ada permasalahan. Oh, di mana? Kalau bisa mendoakan maka malaikat menjawab, walaka bimithlihi, engkau mendapatkan sama seperti yang kau panjatkan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, doa yang sangat mudah dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang yang zalim kepada kita atau orang yang tidak ada di hadapan kita. Mudah dikabul. Makanya kalau pengen doa dikabul jangan nunggu mau umroh pergi ke Mu'tazam kelamaan. Yang kalau sempat umroh, bahkan mendoakan dengan cara yang disebutkan, mendoakan orang yang jahat kepada kita, yang zalim kepada kita dengan doa kebaikan, atau orang yang tidak ada di hadapan kita, kita doakan dengan doa kebaikan, lebih mudah dikabul daripada pergi ke Mu'tazam ke sana tapi hatinya masih mau. Tidak usah nunggu minta doa sama kiainya susah ditemui. Doa sendiri dengan cara apa? Ya Allah, hari ini ada orang kurang ajar kepadaku, Masya Allah, fitnah aku. Ya Allah, mengambil duitku lagi, astagfirullah. Ya Allah, awas nanti malu. Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Berarti kita nggak punya duit ya. Rezekinya tambah banyak, keluarganya bahagia, rumah tangganya indah, anak-anaknya berjaga. Ya Allah, malaikat menjawab, walaka bimithlihi, aku mendapatkan yang sama. Dari itu saya amalkan. Setiap ada orang ganggu, cuma gak ada yang ganggu, jadi pusing saya. Jadi kalau saya menghadap kepada Allah dengan doa polos-polos ini kayaknya banyak dosa, saya nggak diterima. Tapi kalau ada orang ganggu saya, wah lumayan nih ada orang ganggu saya. Hadap kepada Allah, ya Allah itu orang ganggu saya, ampuni dia, berikan segala kebaikan, kasih rezeki yang panjang-panjang ya Allah. Allah memberi untuk kita. Janji Nabi tidak pernah berbohong kepada hamba Allah. Dan faedahnya doa itu adalah membersihkan hati yang pertama, yang kedua kita mendapatkan duluan. Sudah mulai masuk perbius ini. Kebayang siapa yang kurang ajar? Dia mantan suami, mantan istri, saudara yang gak waris, orang yang ceplas-ceplos ngomongnya, menfitnah. Bayangin dia, doain dengan doa kebaikan. Obat bius sudah masuk kepada Anda. Anda sudah tahu obat bius, sudah begitu mudahnya. Dan saya setelah dengar hadis itu doain gampang. Memang kadang-kadang masih berat. Mungkin kalau disoting kalau buka saya itu masih berat. Semoga rezekinya banyak dia. Masih berat. Awal-awal namanya awal-awal pengobatan kan masih sakit. Setelah itu sudah biasa. Kayaknya dosisnya kurang banyak ya. Saya tambah dosis lagi. Biar semakin mantap kita berdoa. Orang lain biar kita tidak punya dendam, tidak punya omongan kotor, tidak punya omongan jelek. Yang terakhir adalah kabar gembira. Suatu ketika di akhirat Allah menyeru dan tahabu dan bijadari. Siapa orang yang hidup di dunia dengan cinta, nggak pakai dendam-dendaman. Al-yawma udhillu yawma la dhilla illa dhilli, sekarang aku kumpulkan, akan aku beri perlindungan yang tidak ada lagi perlindungan kecuali dari di padang mahsyar yang menakutkan, mengerikan. Ternyata orang yang hidup di dunia dengan cinta akan dapatkan perlindungan dari Allah, sehingga padang mahsyar tidak lagi menakutkan bagi dia. Kemudian setelah itu disuruh meluncur ke surga laksana kilat, sampai digambarkan begitu cepatnya di padang mahsyar yang puluhan ribu tahun itu. Ternyata bagi orang yang seperti ini, padang mahsyar hanya dilewati mabainan dhuhri wal asri, antara zuhur asar lalu seperti ini. Kemudian Allah yang Maha Adil mengizinkan kepada siapapun yang pernah dizalimi di dunia untuk menuntut. Makanya jangan berzalim di dunia. Mungkin kita lepas di dunia dari mahkamah dunia, mahkamah akhirat tidak akan lepas kita. Di padang mahsyar ini hari keadilan ditegakkan. Lihat, orang akan menuntut kepada kita. Dan kalau kita dizalimi, kita diizinkan untuk menuntut. Sampai ayam jago yang dizalimi, ayam jago yang lainnya diizinkan untuk menuntut. Cuma bedanya ayam jago sudah mati kembali, sudah tidak ada lagi. Kalau kita melanjutkan perjalanan. Kemudian saya bayangin orang yang berbuat kepada saya
diizinkan ya untuk orang ajar itu. Saya nuntut ya Allah, dia pernah menancingmu, dia pernah begini, saya nuntut ya, dibalas, beres, habis. Akhirnya saya nolak, selesai. Saya menuju ke surga, sudah ketinggalan dari rombongan orang saya mencintai sudah menuju ke surga, saya berjalannya repot. Wah, enggak deh, kalau begitu mending saya maafkan di dunia deh. Oleh hari ini saya ngomong, orang yang berbuat salah kepada saya di masa lalu dan yang akan datang, pokoknya saya maafkan deh. Urusan pribadi ya, nyaci saya, kalau saya, memfitnah saya, membuncing saya maafkan. Tidak akan saya tuntut di akhirat. Biar apa? Biar saya tidak ketinggalan dari rombongan orang menuju ke surga. Mau ketinggalan, Bu? Ibu mau ketinggalan? Gak mau. Obat biusnya sudah mantap. Doakan dia. Doakan orang yang menyakitkan kita. Mungkin namanya manusia, kita hidup dengan manusia bukan dengan malaikat. Orang baik pun kadang-kadang ngomongnya nggak sengaja nyakiti kita. Doain dengan doa kebaikan, jangan hiasan dengan dendam. Menyakiti itu. Ya Allah, kurang ajar banget. Lekit ngomongannya. Ya, semoga rezekinya tambah banyak. Baca sudah. Waliullah, biarpun dia pakai cobaan, pakai aman. Kalau yang ada di masjid ini orang kayak begitu semuanya, dia di masjid akan ramai. Semua akan rindu datang ke sini. Nggak pernah ada dendam setelah itu. Ada dendam ada, tapi dipangkas. Baru setelah itu masuk bulan Ramadan indah. Coba di bulan Ramadan ketemu dia lagi, kita lagi marah kurang ajar. Ngapain tempat saya dipakai? Juga aja lagi tidak enak. Tapi kalau sudah dengan cinta, Ramadan indah. Insya Allah. Sampai di sini insya Allah. Ingat, masjid ini masjid cinta, masjid ukhuwah, masjid keindahan, masjid damai insya Allah. Baik, sampai di sini. Jika ada hal yang mau ditanyakan boleh. Kalau tidak kita langsung sholat. Setelah itu selesai persiapan ini. Besok sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah ada kajian yang lebih mengangkat. Dan juga mungkin kami akan sampaikan kepada Bapak Wali. Kita ingin betul nanti ada iklan. Kita akan iklan menjadi imam masjid seluruh Dubai. Karena banyak imam masjid di kampung-kampung itu hanya kebetulan hanya nggak ada. Padahal jadi fikih jadi imam itu semua ini. Yang benar gimana jadi imam, posisi imam, gimana ini jelas. Tukang adzan pun tadi atas suaranya Ananda itu suaranya bagus. Cuma insya Allah ke depan diperpendek lagi adzannya. Sebab sebenarnya adzan ada hubungannya dengan jawab. Oh di Mekah begini bukan? Ada ilmu adzan sendiri. Tanya kepada korek yang sudah ngerti berapa umat kalimatnya. Maka adzannya nanti diperpendek bukan beliau-beliau, tunggu kelamaan. Sehingga sampai tidak senang lagi didengar kalau adzannya kebanyakan. Karena apa? Menghabiskan waktunya orang. Sehingga adzan itu pengen pendek tapi cantik. Nada tadi sudah lumayan pendek. Di tempat lain ada beliau bisa baca. Ini, tapi kita perlu berpendek sesuai dengan. Jadi ada bimbingan fikih. Ada fikih sholat berjamaah, fikih adzan. Jadi Islamic Center terbaik menjadi referensi. Kitab sudah ada, kitab sholat berjamaah sudah ada. Buku adzan nanti kita susun, nanti adzan nanti langsung satu paket. Makan diundang, makannya enak, belajar yang enak. Satu hari terus pulang, insya Allah tersebar ilmu sholat berjamaah yang indah, yang bagus, insya Allah. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada. Baik, besok tanya jawabnya besok tanya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Besok jawab. Sholat subuh berjamaah di sini. Saya kasih kabar gembira. Nabi menyebutkan yang bisa sholat subuh berjamaah akan dapatkan jaminan dari Allah. Artinya di hari itu insya Allah semoga panjang umur, terbebas dari kemurtadan, terbebas dari mati suruh khotibah. Kemudian besok setelah sholat subuh mau umroh bareng sama kita, sholat subuh berjamaah. Habis duduk di tempat ini, kemudian melakukan sampai terbit matahari dan lakukan sholat duha, mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Maka kalau bisa besok datang tolongnya, datang semuanya. Kalau bisa besok lebih ramai dari ini. Kenapa? Hari ini yang datang Anda, anaknya belum bisa ke bawah, tapi besok subuh bisa ke bawah. Dan insya Allah sampai di depan sana nanti ya kan. Insya Allah, Bismillah, sholat subuh berjamaah insya Allah besok sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang memang dan suaranya lebih enak nih. Itu nanti juga evaluasi sound di dalam akan dipanggil ahlinya lagi supaya lebih ketemu ini. Saya sendiri juga nanti akan setel yang cakep. Coba suaranya beda ini keluar.
Di sini saya begini benar karena semua sesuatunya terlalu bagus, karena terlalu kuat, karena ruangannya gedung bagus begini itu. Soalnya gede sedikit langsung tua. Karena gedung enggak. Kalau gedung kecil aman. Insyaallah nanti banyak informasi, insyaallah jadi lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, jadikan masjid ini, Islamic Center ini adalah tempat bertemunya hati kami dalam cinta karena ya Allah. Sehingga kami mudah berkumpul di tempat ini ya Allah, berkumpul untuk menuju surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, jadikan mereka orang yang hidupnya indah dengan cinta, saling mencintai karena. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci, dendam dan dengki ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dendam ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ya Allah, ampuni dia ya Allah, berikan kepadanya segala kebaikan ya Allah, ampuni dia dan berikan kesadaran ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika dia menghukum, karena dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad, dan lapangkan hati kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang yang tersakiti hatinya oleh lisan kami ya Allah atau perilaku kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka, akan tapi mereka terlanjur sakit, maka ganti dengan kebahagiaan ya Allah, wahai dan yang Maha Kuasa. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dan rumah tangga kami ya Allah, suami istri yang saling mencintai karena ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh-solehah ya Allah, solehah yang langkah dan kekasihmu Nabi Muhammad, yang belum menikah ya Allah dan punya hajat menikah. Jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah, dan mudahkan ya Allah kelak untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang memuliakan ini, sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan segala kebaikan kepada siapapun ya Allah yang membangun tempat ini, yang memakmurkan tempat ini, yang mengurusi tempat ini ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan dan Engkau Maha tahu siapa mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, rumah tangga kami, anak-anak kami jaga mereka ya Allah di zaman mengerikan ini ya Allah. Anak kami jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak di surga ya Allah. Kami mohon ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jika Kau menjaga mereka, tidak ada yang bisa mengganggu mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan anak kami dengan orang tua kami dengan guru kami dengan murid kami dengan murid kami kelak di surga-Mu bersama kekasih Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, dan Engkau tidak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Sedikit ada pengumuman, insya Allah kita akan membuat pesantren di Dubai. Ada Al-Bahjah di Dubai insya Allah. Maka kami himbau kepada siapapun bisa bergabung dengan kami dengan catatan, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru, jangan diutus dari guru tersebut kemudian pindah kepada kami. Itu namanya pengkhianat. Justru kami datang agar menjadikan Anda semakin kuat dengan guru Anda. Yang sudah punya ikatan dengan kiai, ulama, habaib dulu, tetaplah dengan mereka, cuma dengan kami bonus. Programnya besar nanti. Dan programnya besar insya Allah. Kemudian yang sudah dimulai adalah di Pekanbaru dan Bengkalis.
untuk Pekanbaru kami umumkan dibuka tahun ini pembukaan sekolah menengah pertama kelas SMP Putra. Ada pesertanya dari mana-mana, di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga ada di Batam Putra Putri SMP SMA. Cuman di sini dibuat SMP di Pekanbaru. Ini tempatnya adalah di Jalan Kelurahan Maharani, Kecamatan Mumbai Barat, Kota Pekanbaru. Untuk informasi Anda bisa langsung ke nomor telepon Ustaz Taufik 0821 7037 0465 atau ini 0813 7228 3311. Yang punya ponakan, tetangga dan sebagainya, kasih tahu. Anda beritahu adalah menyelamatkan anak orang lain. Hari ini sekolah menyenangkan. Insya Allah peringkat ini dan alhamdulillah di sini juga banyak sekolah, dan insya Allah kita akan bangun sekolah di sini nanti. Insya Allah adalah sekolah yang bisa menjaga anak-anak kita tetap dengan keindahan, dengan akidah yang benar, dengan akhlak yang baik. Insya Allah ini saja. Dan kami mulai jangan terlambat. Nah, yang nama SD, Bismillah. Al-Bahjah Pekanbaru, ponakan adik sampaikan. Bismillah ini saja. Mohon maaf untuk selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.